Kembali di Kompas Siang, Saudara. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi impor gula di Pengadilan Tipikor Jakarta. Kasus yang menjerat Tom Lembong ini disebut menimbulkan kerugian negara hingga 578 miliar rupiah. Dalam sidang dakwaan, Tom Lembong diduga memperkaya diri sendiri dan orang lain dalam kasus impor gula tahun 2015 hingga 2016. Dalam dakwaan, Tom disebut melakukan impor gula saat produksi gula dalam negeri cukup dan perbuatannya dinilai memperkaya orang lain dan korporasi hingga menimbulkan kerugian negara sekitar 578 miliar rupiah. Sebelum sidang dimulai, Gubernur Jakarta periode 2017 hingga 2022, Anies Baswedan turut hadir di ruang sidang guna memberikan dukungan pada Tom Lembong. Lebih lengkap soal dakwaan pada terdakwa Thomas Lembong, kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juru kamera Alfa Farid di Pengadilan Tipikor Jakarta. Putu, untuk saat ini apa saja poin dakwaan yang telah dibacakan oleh pihak jaksa dan apa saja dugaan tindak pidana koruptif yang diduga dilakukan oleh Tom Lembong? Ya Juno, sebetulnya tadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum khususnya terkait dengan pemilihan dari pihak yang kemudian mengatur bagaimana stabilitas harga di pasaran, kemudian juga bagaimana jumlah harga gula di pasaran. Karena tadi yang dipersoalkan oleh jaksa salah satunya adalah mempersoalkan terkait dengan penunjukan koperasi TNI Polri yang digunakan atau menjadi pihak yang mengendalikan gula di pasar domestik. Padahal seharusnya kalau mengacu pada peraturan yang berlaku, pihak yang kemudian bisa mengajukan terkait dengan operasi pasar, kemudian bagaimana menjaga harga stabilitas di pasaran, ini seharusnya adalah BUMN, bukan koperasi dari TNI dan Polri. Tadi disampaikan ada sejumlah nama-nama begitu ya dari koperasi TNI dan juga Polri, salah satunya terkait dengan Induk Koperasi Kepolisian Negara, Inkopol, kemudian ada Pusat Koperasi Kepolisian Puskopol, ada juga Satuan Koperasi Kesejahteraan Pegawai TNI Polri atau SKPP TNI Polri, dan juga ada Induk Koperasi Kartika yakni Inkopkar yang diduga ini melakukan permainan dalam tanda kutip, di mana tadi juga disampaikan bahwa pada tahun 2016 sebetulnya ada satu rapat di Kementerian Bidang Ekonomi terkait dengan bagaimana suplai pangan di dalam negeri. Di dalamnya ini dibahas soal ketersediaan beras, daging sapi, gula, kemudian juga ada pembahasan soal kedelai dan juga jagung. Nah, dari rapat tersebut ini disepakati bahwa Perum Bulog atau penghasil beras ini diminta untuk berkoordinasi dengan PPI. Nanti setelah berkoordinasi baru akan dibahas lagi terkait dengan gula ini pada pertemuan selanjutnya, yakni pada tahun 2016 awal begitu ya. Sehingga tadi maksud kami rapatnya digelar pada Desember 2015. Dari rapat tersebut diputuskan bahwa pembahasan spesifik terkait dengan gula ini nanti akan dibahas pada awal 2016. Nah, dari pembahasan tersebut atau dari hasil rapat tersebut ini kemudian ada surat yang masuk begitu ya dari Inkopol salah satunya yang kemudian bersurat kepada Tom Lembong yang saat itu merupakan Menteri Perdagangan. Ini meminta supaya ada operasi pasar di mana ada selisih atau kekurangan suplai gula di pasar domestik sebanyak 500.000 ton. Nah, Inkopol di sini ingin mengambil peran untuk kemudian melakukan operasi pasar dengan jumlah 300.000 ton gula. Sementara yang di ACC atau yang diterima begitu ya, diperbolehkan diizinkan oleh Tom Lembong pada saat itu hanya 200.000 ton saja diizinkan untuk melakukan operasi pasar. Jumlah 200.000 ton inilah yang kemudian dipermainkan dalam tanda kutip begitu karena Inkopol ini kemudian diduga bekerja sama dengan 8 perusahaan di mana nama-nama perusahaan tersebut adalah pihak-pihak swasta yang saat ini juga sudah menjadi tersangka ataupun juga terdakwa karena proses persidangan ini sudah dimulai yang menyeret juga nama Tom Lembong. Jadi kalau berdasarkan dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum ini sebetulnya adalah ada upaya kemudian memperkaya diri sendiri, di mana dari 10 orang yang kemudian terlibat dan diduga melakukan tadi upaya memperkaya diri ini merugikan negara sampai dengan 578 miliar rupiah. Kemudian di sebagian lainnya tadi dirincikan lagi oleh jaksa penuntut umum ini ada sekitar 515 miliar rupiah yang kemudian digunakan atau dimanfaatkan oleh
oleh si ke-10 orang ini di luar Tom Lembong. Di mana tadi praktik-praktik seperti yang dilakukan oleh Inkopol ini sebetulnya juga dilakukan oleh koperasi-koperasi lain yang disebut di awal tadi ya, Juno. Jadi misalnya saja ada tersangka Tony Wijaya ini mendapatkan keuntungan begitu dari Inkopkar, Inkopol dan juga PT PPI. Kemudian dari Ten Suryanto Eka Prasetyo ini mendapatkan keuntungan dari Inkopol dan juga PT PPI. Lalu Indra Suryaningrat ini dari Inkopol dan juga PT PPI. Jadi kurang lebih dari 10 nama yang diduga memperkaya diri ini mendapatkan double begitu ya. Ada dari koperasi kerjasamanya, ada juga dari PT PPI. Ini yang kemudian disebut menjadi upaya memperkaya diri, dan yang menyeret nama Tom Lembong ini sebetulnya adalah pasal 55, di mana akibat kebijakan yang diputuskan oleh Tom Lembong akhirnya ini membuat adanya celah-celah perilaku koruptif seperti yang dilakukan oleh 10 orang ini. Meskipun kalau dari pernyataan ataupun juga dari dakwaan tadi di ruang sidang, keuntungannya ini tidak digunakan ataupun juga tidak dirasakan oleh Tom Lembong, tapi kebijakan itu kemudian membuka celah dari perilaku koruptif yang kemudian 10 orang ini memperkaya diri. Nah, tapi yang berbeda juga dalam persidangan kali ini sebetulnya, Juno dan juga saudara, adalah eksepsi, di mana pada hari ini setelah JPU menyampaikan surat dakwaannya, pihak Tom Lembong ini langsung mengajukan eksepsi atau tanda keberatan begitu ya terkait dengan dakwaan, karena menurut Tom Lembong kalau memang ada kesalahan dalam proses kebijakan yang tadi disebutkan oleh jaksa penuntut umum, seharusnya ini tidak dilanjutkan dalam proses persidangan tindak pidana korupsi. Itu salah satunya. Kemudian juga karena masih berlangsung, kita menanti apalagi poin-poin dari eksepsinya, tapi satu yang pasti tadi disampaikan di awal bahwa Tom Lembong merasa apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum ini tidak sesuai. Juno. Baik, kita nantikan bagaimana proses persidangan dan juga nanti eksepsi terkait dengan kasus korupsi impor gula yang menyebabkan kerugian hingga 578 miliar rupiah. Terima kasih jurnalis Kompas TV Niputu Nistana dan Ova Farid dari Pengadilan Tipikor Jakarta.